mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, ya Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan nostalgia lagi. Kita akan flashback lagi nostalgia horor. Nah minggu lalu kan kita udah ngebahas tentang misteri lagu Tinggal Kenangannya Gaby, yang katanya lagu itu terkutuk dan bisa memanggil arwahnya Mbak Gaby yang mati bunuh diri. Itu merupakan salah satu misteri atau hoax pada masa kita pas bocil dulu, yang itu bener-bener creepy dan membuat kita kepikiran terus. Anak-anak yang lahir di tahun 90-an pasti tahu. Kalau anak-anak sekarang kita nggak yakin ya. Di sini kita akan ngomongin lagi tentang sesuatu hal yang datang dari zaman kita bocil. Pas kita masih Kiko ya. Pas kita masih seneng makan Kiko. Kiko enak tahu. Kita nggak disponsorin Kiko ya. Nah kamu kan ngomong Kiko kan pasti ada iklannya ya. Iya. Berbicara tentang iklan, di sini kita akan ngebahas iklan-iklan terseram yang di dalam iklan itu ada sesuatunya, ada penampakannya yang sangat-sangat heboh pada masanya. Dan jujur aku sebagian besar dari iklan yang akan kita bahas kali ini udah pernah nonton semua, udah pernah lihat zaman dulu di TV langsung ya, nggak dicari di YouTube soalnya kan kita orang dulu ya. Jadi kita pernah lihat ini di TV. Ada berapa iklan tuh? 5. Ada 5 iklan yang mungkin kalian juga udah familiar dengan iklan ini. Kalau kalian yang kelahiran 90-an ya pasti tahu ini. Nah jadi iklan-iklan ini sempat menghebohkan Indonesia, sempat viral pada masanya karena di dalam iklan itu ada penampakannya guys. Penampakan apa tuh? Penampakan setan lah, masa penampakan. Dan salah satunya ada video iklan atau video cuplikan pas azan maghrib tuh, legend banget ya satu ini, yang mana di dalamnya itu ada penampakan Kunti di stasiun. Tapi jujur aku pas lihat itu dulu belum ngeh penampakannya itu mana sih. Ternyata itu pas banget di daun-daun, di pas di tengah-tengah potnya itu. Nah langsung aja kita bahas iklan-iklan jadul terseram generasi 90-an yang bikin bulu kuduk kita merinding. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Nah pastinya sebagian besar dari kalian yang kelahiran tahun 90-an tahu iklan-iklan yang akan kita bahas kali ini. Dan bahkan ada beberapa iklan di sini yang terngiang-ngiang di kepala kita. Langsung aja masuk ke iklan yang pertama. Ini iklan yang paling jadul sendiri ya, yang mana iklan ini muncul pada tahun 2000-an awal. Pokoknya kita masih sangat-sangat wideh guys, kecil sekali ya, masih sangat-sangat Kiko. Iya. Dan iklan ini merupakan iklan yang pernah muncul di stasiun TV SCTV, yang mana di dalam iklan ini ada sesuatu hal yang bikin geger, yaitu ada Kunti yang ikut menari bersama orang-orang yang ada di dalam iklan ini. Wih, aku inget banget iklan ini. Keceket-keket gitu Iya, ya. usut sekitar tahun 2000-an awal, SCTV menayangkan iklan karnaval yang sangat menarik dan juga ada beberapa frame di dalamnya. SCTV membuat iklan ini yang dikonsep di dalamnya itu ada orang yang menari-nari bersama-sama, kayak have fun gitulah. Iklan yang dulu diputar pada sore hari ini sangat-sangat populer, banyak orang yang tahu, banyak orang yang nonton, tapi mereka nggak menyadari kalau ada sesuatu yang ganjil di antara orang-orang yang menari yang ada di dalam iklan tersebut. Tersebutnya medok ya, tersebut. Nah jadi orang-orang yang menari-nari di dalam iklan tersebut mengenakan kostum-kostum yang sewajarnya lah, standar gitu, seperti orang-orang kebanyakan. Tapi konon di situ ada sosok yang sangat-sangat ngeri, yaitu sosok Kunti, ikut menyempil, ikut joget-joget di dalam iklan itu bersama orang-orang yang joget juga. Tarik sis, Semonggo. melon. Pasar buah. Usutnya usut, sosok itu pun bisa dilihat dengan jelas oleh para penonton. Mereka menyadari kalau di situ ada penampakan sosok wanita yang berkostum Kunti, pakai gaun putih panjang, mukanya pucat, Rambutnya panjang. iya. Nggak lama-lama setelah itu iklan ini jadi heboh, semua pada geger. Dan banyak orang yang menganggap, banyak orang yang percaya kalau itu adalah kuntilanak beneran. Wah, ada kuntinya tuh. Apalagi zaman dulu kan pasti heboh banget itu. Konon media lain mewawancarai SCTV agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terjadi di publik. Tapi yang mengejutkan adalah SCTV mengatakan kalau selama pembuatan atau penayangannya nggak ada satupun kru yang berdandan layaknya kuntilanak. Nggak ada yang jadi kunti. Nggak ada kuntinya itu. Maksudnya kunti-kuntiannya nggak ada. Berarti kunti yang ada di studio itu. Nah menurut kalian gimana penampakan yang ada di iklan SCTV ini? Apakah ini real atau palsu, atau emang sengaja diada-adakan? Share pendapat kalian di bawah. Kalau menurutmu asli atau enggak tuh?
Enggak sih, menurutku. Iya, enggak. menurutku ya. Iya, kalau aku juga sih. Masa nyata banget? Nah, itu kelihatan banget loh joget Iya. gitu. Joget kayak masih kayak emang dandan toh. Iya, bener. Entah ya, maksudnya kalau kita sih nggak percaya, itu kayaknya emang sengaja dibuat sih. Langsung aja move on ke penampakan iklan yang berikutnya. Di sini ada bayangan hitam yang muncul di belakang pemeran wanita di iklan Sunsilk tahun 2004. Ini aku pernah lihat banget ini. Inget banget ini. Warawiri di TV ya cuman. Ya namanya iklan. Ya iyalah. Balik lagi ke tahun 2004, dulu ada sebuah iklan Sunsilk yang sempat menghebohkan warga Indonesia. Iklan produk sampo terkenal ini sempat menjadi bahan pembicaraan pada tahun 2004 silam. Usut punya usut, di dalam iklan sampo tersebut memperlihatkan seorang pria yang sedang berbincang dengan seorang wanita di sebuah taman. Kayak kongkow gitu. Wah, rambutmu bagus sekali. Pakai sampo apa? Di salah satu adegannya ada sosok bayangan hitam yang muncul. Konon penampakannya itu muncul ketika dua orang model ini sedang berbicara. Dan jauh di belakang mereka ini ada sosok hitam yang muncul yang membelakangi mereka. Ada yang begegek gitu, hitam-hitam tapi ngeblur gitu loh. Iya. Karena kan bokeh gitu. Bukan bokeh ya, bokeh nggak punya duit. Ayo tonton biar kita punya duit. Nah, karena kan bokeh ngeblur. Jadi sosoknya ini terlihat samar-samar tapi dia memakai atribut serba hitam gitu. Kayak bayangan gitu loh, hitam. Tapi pertama kali kita lihat iklan ini kita nggak menemukan adanya kejanggalan. Kita belum ngeh ya, maksudnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi setelah heboh, setelah kita cermati lagi, setelah kita lihat dengan seksama, ternyata beneran ada hitam-hitam yang membelakangi dua model itu. Jadi kayak di balik pohon gitu. Usut awalnya sosok tersebut dikira hanya seorang model. Ada yang nganggep itu paling model, itu paling kru. Tapi konon setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata sosok itu bukanlah orang, bukan manusia, sesuatu yang lain. Wih, apa tuh? Barang kok. Pohon kok. Nah, tentu aja iklan ini sempat membuat heboh warganet pada saat itu ya. Lanjutnya pakai Internet Explorer ya. Iya, masih sosmed itu masih beberapa lah, belum sebanyak sekarang. Maksudnya orang-orang belum banyak menggunakan sosmed seperti sekarang. Kalau kita salah benerin aja, soalnya kita pas zaman itu masih kecil ya guys, jadi belum mengenal internet. Kita masih dolanan dakon, masih main engklek kita. Selain itu, beberapa forum dan pengguna media sosial mempertanyakan kemunculan sosok di iklan itu. Asli nggak nih? Apa tuh? Buang apa tuh? Bahkan penampakan sosok makhluk di iklan tersebut pernah dibahas oleh salah satu tabloid gosip terkenal pada saat itu. Nah, itu dia tadi penampakan sosok hitam-hitam, bayangan hitam di iklan Sunsilk di tahun 2004 silam. Gimana menurut kalian, apakah penampakannya ini asli atau mungkin sebuah kebetulan aja yang kebetulan ada di belakang situ seolah-olah terlihat seperti sosok hitam-hitam, tulis aja di bawah. Kayaknya sebuah kebetulan aja kalau menurutku. Kan itu pohon-pohon tau, paling bayangan atau apa gitu. Jadi terlihat seperti sosok gitu. Lanjut ke iklan yang berikutnya. Di sini ada penampakan Mbak Kunti lagi. Tapi ini kayaknya bukan iklan ya. Ini semacam kayak cuplikan gitu. Pokoknya cuplikan menjelang mau maghrib kan biasanya ada azan gitu, azan maghrib. Nah, ini cuplikan azan maghrib di stasiun Trans TV. Ini jelas-jelas masih inget banget. Wah, ini bahkan legend beberapa ya? ini bahkan beberapa tahun kan ada terus toh. Ini terakhir kalau nggak salah 2010-an gitu masih ada deh. Iya. Zaman logonya itu masih. Iya, masih yang lama itu. Iya. Kayaknya dari 2003 gitu, 2004 itu udah ada deh. Udah ada ya. Iya, seingatku loh ya, kalau salah benerkan aja di bawah. Tapi yang jelas cuplikan azan ini sempat menghebohkan dan viral dan bikin gempar satu Indonesia pada saat itu. Karena ya ulah Mbak Kun ini ya. Jelas banget Iya. ini. Tapi aku jujur pertama kali lihat ini dan heboh itu, mana sih penampakannya? Bingung. Iya, sampai aku lihat ke layar TV, mana ini? Mana ini? Ternyata di pot itu guys, di tumbuhannya itu. Di stasiun kereta api pokoknya, pas keretanya itu lewat gitu. Dan hal itu membuat heboh orang-orang pada saat itu karena penampakan kuntilanaknya konon jelas dan creepy tentunya. Ya seperti kunti-kunti pada umumnya ya, rambutnya panjang, bajunya lebar, pakai jubah putih dan mukanya nggak kelihatan. Tapi kalau pas dibuka, lah, serem. Nah, kalau udah gitu siapa coba yang nggak merinding? Pasti merinding tau. Apalagi pas awalnya kamu nggak tahu terus jadi tahu kan pasti ternyata itu tau. Tapi kok kecil banget ya itu kunti. Iya. Maksudnya potnya segitu loh. Berarti kan kalau orang berdiri di situ harusnya lebih besar. Iya bener. Lebih tinggi tuh dari potnya. Mungkin mini. Mini. Kuntilanak mini. Berarti kalau disingkat kuntimin. Kunti mini. Iya loh, masa perbandingannya masa kuntilanaknya segitu. Iya. Tapi kan itu berdiri kan. seingatku gitu, kuntinya itu di tengah-tengahnya itu. Kayaknya kalau di nalar kan kalau Lebih orang tinggi. ya kalau orang pun berdiri di situ
harusnya lebih tinggi dan lebih besar dikit, masih perbandingannya masih nggak kecil-kecil banget gitu loh. Nah meski kebenarannya belum diketahui sampai sekarang, tapi beberapa masyarakat itu ada yang percaya dan juga ada yang nggak percaya. Halah, apa kayak gitu aja dipercaya, ada yang ngomong gitu. Tapi terlepas itu nyata atau enggak, zaman dulu ya bikin kita ngeri ya, bikin kita maksudnya merinding. Ih, ada penampakan kunti, apalagi di video cuplikan azan maghrib. Nah itu dia tadi penampakan di cuplikan azan maghrib di Trans TV. Dan gimana menurut kalian tentang penampakan kuntilanak yang ada di cuplikan azan ini? Apakah menurut kalian ini kunti asli atau cuma kebetulan aja? Malah itu pixel lab doang bang. Paling itu cuma apa terus membentuk kayak seolah-olah kayak kunti. Pas gitu ya. Iya. Tapi kalau kita perhatiin iya sih. Memang kalau dilihat sekilas mungkin mirip kunti. Iya. Tapi kalau dicermati itu kayak iya. daun-daunnya Nah, gitu terus membentuk. Apalagi yang dari kejauhan. Iya. Tapi balik lagi, percaya nggak percaya semua kembali pada diri kita masing-masing. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kalau kita sih enggak sih ya. Move on ke penampakan iklan yang berikutnya. Di sini ada penampakan bayangan hitam lagi dong, tapi di iklan Gary. Ini aku juga pernah lihat di TV zaman dulu. Ini sangat-sangat familiar dan cukup populer karena iklan ini meniru adegannya Mbak Marshanda yang videonya pernah viral dulu itu loh. Yeah. Pasti anak-anak tahun 90-an tahu ini. Penampakan yang berikutnya muncul di sebuah iklan makanan ringan yang sangat-sangat terkenal dan kita juga suka, yaitu Gary Salut ya. Usut iklan Gary Salut ini sangat ngehits pada masanya karena selain menirukan videonya Mbak Marshanda yang pernah viral pada saat itu, di situ juga ada sosok penampakannya. Usut banyak yang melihat sosok bayangan ketika model sedang asyik menghadap ke kamera. Bayangan hitam itu terekam sedang melewati jendela di belakang orang yang ada di dalam iklan itu atau modelnya yang sedang menawak-nawakkan kirinya. Menawakkan apa cuy? Menawarkan produknya gitu loh. Ini itu sebelahnya set gitu di jendelanya itu. Nah jadi iklan ini tayang selama 15 detik pada tahun 2000-an. Bayangan yang ada di jendela muncul di detik ke-12. Aku ini inget banget jelas ada bayangan gitu di jendela kayak set gitu. Tapi kalau menurutmu apa itu? Asli atau enggak dong? Kebetulan aja ya kayaknya. Kebetulan sih. Iya. Soalnya kan bisa jadi itu bayangan kru atau apa. Iya. Tapi gimana menurut kalian tentang penampakan yang ada di iklan ini, bayangan hitam itu? Apakah penampakan setan asli atau mungkin suatu kebetulan aja? Kalian bisa share pendapat kalian di bawah. Lanjut ke penampakan iklan yang berikutnya. Ini juga bayangan hitam lagi, yaitu iklan IM3. Penampakan bayangan hitam di iklan provider IM3. Nah penampakan yang selanjutnya yang pernah muncul di TV Indonesia enggak jauh-jauh berbeda dengan penampakan yang ada di iklan Gary Salut, yaitu bayangan hitam. Tapi bedanya penampakan bayangan hitam yang ada di iklan ini langsung tepat di depan kamera, di depan modelnya, set gitu kayak lewat lari. Jadi situ ada orang menelpon cewek, tiba-tiba di depannya ada set yang lewat cepet banget, nelpon hantu dia. Telepon bayangan hitam jam 3 pagi. Serem sekali ya. Dan sebenarnya hal itu masih menuai pro dan kontra karena banyak orang yang menilai penampakan tersebut hanya tipuan kamera semata. Nipu loh. Tapi kalau bener itu tipuan, rekayasa aja dibuat-buat. Tapi untuk apa? Dikasih bayangan-bayangan gitu. Nah, kan aneh, janggal sekali nih. Aku nelpon hantu kok. Iya, kan itu iklan provider ya. Iya. Masuk akal ya. Nelpon hantunya lewat set. Pas ya. Bablasan mas sini loh. Nah itu dia penampakan bayangan hitam yang ada di iklan IM3 yang pernah heboh pada masanya. Gimana menurut kalian penampakannya itu? Apakah penampakan setan beneran atau mungkin suatu kebetulan juga? Mungkin lagi ngepas aja jadi terlihat seperti penampakan. Tapi kalau yang satu ini gimana ya? Kita 50-50 ya. Soalnya di depan ya. Iya, di depan udah jelas banget gitu. Atau mungkin apa gitu, serangga atau burung set jadi cepet banget. Bisa jadi. Sama-sama nggak tahu kan. Balik lagi, percaya nggak percaya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah itu dia tadi sedikit flashback nostalgia horor pas kita masih bocil mengenai iklan-iklan terseram, nggak iklan terseram sih, penampakan terseram yang ada di iklan televisi Indonesia pada zaman dahulu yang sempat menghebohkan warga plus 62. Kalau menurut kita yang paling heboh seheboh-hebohnya ya cuplikan azan maghrib itu tadi. Itu sempat pro dan kontra banget ya. Banyak orang itu yang bertanya-tanya itu asli atau enggak sih. Yang soundtrack juga agak-agak serem sih. Maksudnya
sama-sama gitu. Iya, ya bisa jadi penampakan, ya bisa jadi enggak. Dan gimana menurut kalian tentang penampakan yang ada di iklan-iklan TV jadul itu tadi? Apakah menurut kalian itu asli atau palsu aja, atau alah kebetulan aja bang? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon karena kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian komen di bawah. Dan mungkin jika kalian mau hoodie seperti yang kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di link di deskripsi di bawah @barsilistaf. Ayo payak nih kena ada sing tuku. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. So no one just had a